Ya Rasulullah, ya keingetan jadinya deh. Diingetin sama beliau tuh bagian bangun-bangunin. Ya, Masya Allah. Jadi pengen jadi belajar lagi bu. Tapi bingung. Istri baru satu, anak baru empat, udah empat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya Ustaz Mukhlis juga sampai ke Tarim ya, semuanya dan semuanya untuk semuanya ibu-ibu bapak-bapak sampai ke Tarim, sampai haji dan umrah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta semua tim hadrah, Ustaz Sarman, Majelis Rawdah ya, Pak Haji Darmito yang dan beserta keluarga besarnya, semoga semuanya kita yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat ya, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Yang masih sumpah insyaallah jadi bahagia, yang masih sedih insyaallah jadi seneng, yang masih seret rezekinya insyaallah lancar rezekinya, yang masih punya hutang lunas hutangnya, yang masih jomblo ketemu jodohnya, yang sudah ketemu jodohnya semoga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita dan orang tua kita, saudara-saudari kita semuanya juga dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi Bu, Pak, ceritanya alhamdulillah setelah sepulang dari sini ya tanggal 2 Juli itu saya langsung urus-urus karena subhanallah dikasih tahu tanggal 3 berangkat. Ternyata mundur emang sedikit 1-2 hari kalau nggak salah. Di tanggal 5 atau tanggal 6 berangkat ke haji, alhamdulillah. Di situ nikmat karena emang hajinya gratis. Ternyata yang gratis bukan saya aja. Ada satu orang, masya Allah, tabarakallah. Kalau saya ustadz ya, mungkin kalau gratis ibarat kata mungkin diminta tolong gitu ya, untuk membimbing. Tapi ada satu orang yang gratis juga, 2 bahkan. Teman saya hajinya kita kan furoda ya. Furoda itu biayanya lumayan, $24.000. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 350 sampai 400-an. Masya Ibu pengen? Bapak? Kenapa kok mahal Habib? Memang visanya juga mahal. Karena kan langsung keluar. Tahun itu daftar, tahun itu keluar visanya. Jadi emang nggak mahal. Tapi yang lebih hebat lagi, salah satu yang haji bersama saya adalah marbot masjid yang nggak pernah tahu ada duit segitu itu. Tapi marbot masjid mana Habib? Marbot masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Jadi satu orang kaya datang ke masjid, tiba-tiba lihat orang ini, kamu haji ya tahun ini, kamu buat paspor. Lu yang bener Bapak? Iya bener. Kamu kasih alamatnya, dia buat paspor Bu. Yang namanya paspor langsung dikasihkan ke beliau yang kaya tersebut ya. Ternyata subhanallah, keluar visanya, diberangkatin haji bintang 5 furoda, harganya hampir 400 juta. Makanya saya langsung ambil kesimpulan bahwa ternyata kalau kita mau minta itu minta yang besar kepada Allah. Ini marbot masjid Bu ya, kalau dibayarin orang reguler mungkin masih tahu reguler. Jadi kan haji ada 3 ya, ada ONH plus, ada reguler, ada pro. Dan kalau reguler itu kalau daftar sekarang nggak tahu tuh di Banjar berapa tahun nunggunya itu. Berapa tahun Ibu?
Berapa tahun Bapak? 77 tahun. Benar? Iya. Kalimantan Selatan 77 tahun. Jadi ya harusnya bayi procot langsung dah. Betul. Kalau ibu-ibu yang umur 50 tahun daftar gimana tuh berarti? Bapak-bapak gimana berarti? Masya. Makanya yuk bismillah, doa yang kenceng deh sama Allah ya. Karena bagi Allah itu nggak ada yang susah. Habib kan saya misalnya petani, itu kan saya kan penghasilan saya cuma berapa. Jangan lihat kalau kita minta kepada Allah, jangan lihat diri kita. Lihatlah kebesaran Allah. Jangan lihat kita siapa. Lihatlah Allah itu maha agung. Lihatlah Allah itu maha kaya. Lihatlah Allah itu maha dermawan, maha mampu, maha berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika menginginkan sesuatu jadilah, maka marbot masjid tiba-tiba dipertemukan dengan satu orang kaya, diberangkatin harga hampir 400 juta. Masya Allah. Waduh, gak enak banget jadi orang Banjarmas ya. 77 tahun Kalsel, Masya. Kalau di Jawa Barat masih 20 tahunan sekarang. Jakarta 50 tahunan. Kalah sama Kalsel, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ya mudah-mudahan insya. Jangan sampai kita minder ya Pak. Jangan sampai kita minder sedikit pun. Minta kepada Allah. Labib kan saya banyak dosa. Ya, siapa yang gak punya dosa? Ya? Siapa yang gak punya dosa? Kira-kira anak ibu kalau berdosa, anak ibu berdosa, anak ibu buat kesalahan kepada ibu, anak ibu buat kesalahan kepada bapak, anak bapak terus minta maaf, dimaafin nggak? Dimaaf. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insya Allah kita dimaafin oleh Allah. Apalagi Allah Taala senang kalau kita minta maaf sama beliau. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali ya. Setiap hari istighfarnya 100 kali. Minta ampunnya kepada Allah 100 kali. Setiap hari, Masya Allah. Maka itu dari sekarang ya, dari sekarang setiap selesai sholat, dari sekarang adakan waktu untuk kita bermanja-manja meminta sesuatu kepada Allah. Tadi saya tanya, lunas belum utangnya? Belum, Masya. Yang hari ini doa setengah jam siapa? Yang hari ini waktunya dari pagi sampai sekarang doa setengah jam. Ada nggak? Pak? Setengah jam? Enggak. Kalau dikumpul-kumpulin deh, habis sholat subuh tadi berapa jam? 5 menit, 10 menit. Tambah lagi habis zuhur 2 menit, 10 menit. Tapi yang minta ya, bukan zikir ya. Bukan subhanallah, bukan yang itu ya. Yang minta nih, yang gini. Ya Allah, hambamu ini sangatlah lemah ya Allah. Engkau yang maha kuat ya Allah. Kuatkan hati hamba ya Allah dalam mengabdi, menghamba kepadamu. Ya Allah, hamba butuh ya Allah. Ya hamba ini butuh ya Rabb. Butuh apa? Butuh rezeki ya, butuh kesehatan. Maka berilah rezekimu kepada kami ya. Buatlah kami sehat. Yang gitu tuh Bu, yang gitu tuh Bu. Setengah jam ada nggak? Ada. Ada nggak? Nggak ada. Atau gimana mau dikasih sama Allah? Anak kalau minta ke ibunya berapa? Ngerengeknya? Hah? Kalau nggak dikasih ngerengek terus nggak? Sampai dikasih? Betul? Iya Pak? Katanya Haji itu saya masih ingat ya.
waktu anaknya siapa namanya itu Adit pengen motor, setiap kali ketemu kan, iya, lama kelamaan nih kupingnya aku kuat, udah ya, beli motor ya, masya. Begitu juga kita sama Allah, kita jangan putus asa, minta terus kepada Allah. Iya. Maka aduh beb, tiap hari setiap ketemu waduh kata saya masya. Kita juga kalau minta sama Allah juga seperti itu. Makanya kalau minta sama Allah terpoin. Ya setelah minta, ya Allah, seperti yang saya tadi ngomong, ya Allah, nggak banyak ya Allah, 50 triliun aja. Dikasih nggak sih Bu? Masalah dikasih enggaknya urusan Gusti. Biarkan Allah punya cara untuk membahagiakan kita. Emang ada Pak orang yang minta sama Allah dosa? Ada? Enggak? Allah senang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Katanya Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Ayo berdoalah kepadaku maka aku akan dijabah. Allah yang nyuruh. Kayak bapak ibu ngomong gini sama orang, minta sama saya kasih nanti. Berarti udah siap belum? Udah sih? Diminta pasti kan? Masya Allah. Maka seperti itu kita kepada Allah ya. Jangan sedikit pun putus asa kepada Allah. Allah udah membuka pintu lebar-lebar untuk kita semua. Tinggal kitanya kembali tidak kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Memang kita ini adalah hamba yang nggak bisa langsung ya, namanya rakyat nggak bisa langsung ke presi. Butuh siapa? Butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi khairul wasilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu diceritakan di dalam kitab Al-Alwarul Muhammadiyah. Di sini dikatakan bahwa mana tadi yang saya baca? Nah ini wa akhraj Ibnu Asakir ya, Anjal Hamah bin Urfudah gala ya, beliau dikatakan di sini dikatakan bahwa aku datang ya, Jalhamah bin Urfudah beliau berkata aku datang ke Mekah. Ternyata penduduk Mekah itu dalam keadaan yang paceklik ya. Faqalat Quraisy ya Abal Talib, maka orang Quraisy semuanya ngomong kepada pemimpinnya ya, kepala sukunya Abu Talib, ngomongnya gimana? Akhatal wadi wa ajdabal iyal fahalumma fastaski. Ini udah paceklik ya, udah nggak pernah hujan sama sekali, udah banyak kekurangan. Ayo kamu keluar dong ya, doa sama Allah, minta turun hujan kepada Allah. Akhirnya Abu Talib beliau keluar. Nah dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan waktu itu umurnya Nabi Muhammad masih kecil. Langsung dibawa Nabi Muhammad, diangkat, ditempelkan di Ka'bah ya, umur 8 tahun atau masih kecil, diangkat ditempelin di Ka'bah. Nabi Muhammad langsung menunjuk kepada langit ke atas ke atas kan. Menunjuk ke atas melambangkan tauhid gitu aja. Bukan Allah di atas, bukan Allah tidak butuh tempat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melambangkan tauhid seperti ini, langsung itu yang namanya langit ya, semuanya isinya awan dan mendung dan hujan ketika itu juga. Masya Allah. Nah, jadi cerita ini kita butuh, memang butuh apa wasi. Makanya kalau kita doa jangan lupa sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun juga ya, jangan sampai nggak hadir majelis yang seperti ini. Tadi cerita-cerita ya, sebelum majelis, gimana kabarnya fulan, saya bilang gitu kan.
Katanya, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Saya bilang jangan sampai nggak hadir majelis, ya. Karena kalau kita hadir majelis, ini lebih dekat lagi kita kepada siapa? Apalagi yang kita baca mau mendekatkan kita kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Jalsatul Itsnin, ya, Banjarmasin, Majelis Raudhah, ya, Jalsatul Itsnin Banjarmasin ini ayo kita istiqomahi, kita doa bareng-bareng dalamnya, insya Allah pulang hajat kita dikabulkan. Ong saya aja loh, ya, bulan Juni urusan setor foto paspor, Juli langsung dapatnya di sini lagi. Urusan kirim fotonya di sini, dapatnya pas di sini. Berarti di majelis ini insya Allah udah sah nih majelisnya nih. Tinggal kitanya aja yang betul-betul saat ada di sini betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW ya dibuatkan qasidah oleh Abu Thalib yang berkata, wa abyad istasqal ghamamu biwajhihi timalul yatama ismatun lil aramili. Dan laki-laki yang kulitnya putih, ya, masya Allah, yang mana diminta agar hujan ini turun berkah beliau, katanya Abu Thalib. Kemudian timalul yatama, beliau ini, Nabi Muhammad ini akan menjadi tempat kembalinya anak-anak yatim dan janda. Masya Allah, maksudnya janda adalah wanita-wanita yang tidak mampu, semuanya dicukupi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dibesarkan oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajak oleh Abu Thalib ke negeri Syam untuk nemenin Abu Thalib. Ya, ketika sampai ke Syam, di situ ketemu rahib, ketemu pendeta namanya Jirjis. Langsung diketahui ini orang ini Sayyidul Awwalin, ini orang gedenya nanti bakal jadi tuannya semua manusia, dan beliau ini akan menjadi nabi di akhir zaman, di mana Allah mengutusnya rahmatan lil alamin. Abu Thalib tanya, bagaimana kamu tahu seperti itu? Bagaimana tahu seperti itu? Katanya Jirjis tadi itu, aku melihat dari kejauhan, ya, dan aku memperhatikan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih kecil, ya, berjalan, aku lihat semua yang namanya syajar, ya, semuanya yang namanya hajar, ada yang namanya pohon, ada yang dedaunan, ya, semuanya itu seakan-akan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat senantiasa ada awan yang menjadi awan yang menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu ini coba kita lihat. Saat itu ada juga orang-orang yang nggak kepingin Nabi Muhammad ini diutus, pengen dibunuh. Saat itu juga ada 7 orang dari Rum yang ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kok mereka tahu, Habib? Kenapa bisa tahu mereka tentang Nabi Muhammad? Ya, karena mereka membaca kitab-kitab sucinya, ya. Karena di dalam kitab suci agama-agama yang sebelum agama Islam ini itu sudah diterangkan bahwa nanti akan datang Nabi di akhir zaman dengan sifat ini dan itu dan itu. Ya. Masya, ketika dia udah ngerasa bahwa Nabi Muhammad akan datang ke Syam, langsung udah mau dibunuh aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum alhamdulillah mereka melaksanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad, malah merekanya yang tertahan dengan siapa? Dengan Jirjis.
Katanya Jibril kepada mereka, kalian mau kemana? Mau bunuh Nabi Muhammad, mau bunuh Muhammad supaya nggak ada nabi yang dari Arab, harusnya dari Bani Israel. Bani Israel katanya mereka. Katanya Jibril ngomong gini, sebentar. Kira-kira ada nggak sih yang bisa memberhentikan kehendak Allah? Ada nggak seorang manusia yang bisa mencegah takdirnya Allah? Ada apa tidak? Pak, bisa nggak berhentiin takdir? Ibu, bu, udah ngantuk nggak? Udah ngantuk belum? Masya, ya Allah, yang nggak ngantuk doain besok dapat 10 juta ya Allah. Aduh, insya 100 juta aja deh. Insya, Pak, besok dagangannya laku keras, asal nggak ngantuk. Ngantuk gimana kalau ngantuk, Bib? Pak, Bib, kalau ngantuk enaknya gimana? Dagangannya laku keras. Insya Allah, ya Nabi Muhammad SAW katanya dikatakan di sini oleh Jibril kepada mereka semua, kira-kira kamu bisa nggak sih ngelarang takdirnya Allah? Nggak ada yang bisa, Pak. Nggak ada yang bisa. Kalau Allah udah ingin sesuatu terjadi, pasti terjadi. Masya. Tapi kita nggak boleh ya, kita nggak boleh gini nih. Aku maksiat, ya takdirnya Allah aku maksiat. Waduh, takdirnya Allah pas maksiat, suruh sholat nggak mau takdirnya Allah saya enggak. Ya gimana Beb dong? Gimana Beb? Gak ada Bu, kita nggak boleh mengatakan ya sudahlah saya ditakdir sama Allah untuk maksiat, nggak boleh. Allah Ta'ala itu selalu memberikan pilihan kepada kita. Ya nanti pasti ada ada pilihan. Ya ini kamu kerjakan ya dosa, kamu jangan kerjakan. Kalau nggak kamu kerjakan kamu dapat pahala, maka ya tinggalkan. Ya Masya Allah. Nabi Muhammad SAW ya bahkan saat berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, diceritakan di sini bahwa Nabi Muhammad SAW juga pernah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad umur 20, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umur 18 berangkat ke Syam. Nah di situ juga ketemu dengan pendeta juga. Dilihat Nabi Muhammad SAW lagi berteduh di bawah pohon. Kemudian pendeta tersebut ngomong kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah bahwa ini akan menjadi tuan nanti di masanya, akan dihormati oleh semua orang, akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT di hadapan semua orang. Masya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya nggak pernah ragu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, nggak pernah ragu Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sama sekali. Ya, makanya dibilang sahabat terbaik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam dengan Maisarah. Maisarah ini budaknya Sayyidatuna Khadijatul Kubra sebelum nikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah di situ dilihat Sayyidah Khadijah melihat dari kejauhan, subhanallah, Nabi Muhammad SAW kalau jalan itu senantiasa ada awan yang menaunginya. Masya Allah. Jadi Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan melamar Nabi Muhammad SAW walaupun lewat temannya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah,
Tabarakallah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Nabi Muhammad itu penduduk Makkah semuanya kedapatan hujan. Masya Allah. Ya, dengan Nabi Muhammad SAW seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Talib bahwa Nabi Muhammad SAW beliau berkata apa tadi Bu? Berkata apa tadi Pak? Ya, berkata bahwa Nabi Muhammad adalah tempat kembalinya orang yatim dan anak miskin. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa jadi seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, ketika umur 35 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut membantu pembangunan Ka'bah. Nabi Muhammad udah deh, ya, ikut angkat-angkat juga, ya. Tapi waktu peletakan Hajar Aswad kebingungan, semuanya pada hampir perang, kepingin meletakkan Hajar Aswad. Ya. Akhirnya mereka semuanya damai dan berkata, siapa besok yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram, dialah yang pantas dan tepat untuk memberi apa? Memasukkan Hajar Aswad di Ka'bah, menempelkan Hajar Aswad di Ka'bah. Masya. Keesokan harinya Nabi Muhammad yang datang pertama. Ketika Nabi Muhammad datang pertama, maka beliaulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Masya Allah. Kalau kita udah dapat kesempatan itu, ya ini tugas gue, betul. Ya ini tugas saya, bangga. Siapa Pak yang nggak bangga Pak naruh Hajar Aswad di Ka'bah, nempel Hajar Aswad di Ka'bah, Masya. Tapi Nabi Muhammad, ya, cerdas. Nabi Muhammad gak pernah ngomong aku nih, gak pernah gitu Nabi Muhammad. Yang ngomong aku nih itu siapa Pak? Ayo siapa yang ngomong? Yang pernah ngomong aku lebih baik daripada dia, siapa? Siapa ayo? Bu? Ibu-ibu tuh biasanya tuh, aku lebih cantik daripada dia, lebih muda. Gimana tuh kalau kayak gitu? Naudzubillahimin. Kalau ada orang yang muda seperti itu, berarti dia ikut madhabnya siapa? Siapa ayo? Siapa Pak? Siapa Bu? Yang mengatakan aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam kau ciptakan dari. Wah, udah kenal dah ibu-ibu. Ibu-ibu udah ke. Berarti kalau ada orang ngomong aku lebih baik, ikut madhabnya siapa? Mau Bu? Mau Pak? Naudzubillahimin. Dari saat kita, Masya, saat Nabi Muhammad SAW memiliki kesempatan tunggal untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, sebuah kemuliaan yang besar. Beliau nggak mau sendiri, kata beliau, mana dong rida? Di sini sorban dibentangkan. Mana kabilah fulan pegang, kabilah fulan pegang, kabilah fulan pegang. 4 sisi ada perwakilan dari setiap kabilah. Ayo diangkat bareng-bareng. Pas udah dekat ke tempat yang namanya tempatnya Hajar Aswad, beliau yang menempelkan, tapi yang angkat bersama. Masya Allah. Nah itulah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebelum jadi nabi aja udah bisa menenangkan banyak orang. Masya. Gak pernah buat ribut-ribut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah belajar nih barusan nih bahwa kita kalau minta kepada Allah, jangan sampai kita minta sesuatu yang kecil, minta yang besar. Karena apa? Karena Allah Maha besar. Tapi untuk meminta kita butuh wasilah, perantara. Ya, siapa perantara kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Siapa yang menjadi perantara kita kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa lagi? Karena Abu Thalib saja saat yang namanya paceklik di Mekah itu beliau mengandalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad diangkat, ditempel di Ka'bah. Langsung yang namanya awan itu udah deket aja dan menurunkan hujan. Masya Allah. Kita udah lihat ya bagaimana Nabi Muhammad mau dibunuh nggak akan karena siapa yang bisa melawan takdirnya Allah? Ada? Nggak ada. Ini penting sekali Bu, penting sekali ini. Maksudnya lebih penting. Kalau ada orang ya yang udah kaya, udah biarin, berarti takdirnya Allah dia kaya. Kalau ada orang dia udah jadi orang soleh, biarin, berarti dia takdirnya jadi orang soleh. Kalau ada orang yang apa? Yang seperti itu, memiliki kenikmatan, udah kita nggak usah hasud, nggak usah iri. Itu orang-orang Bani Israel mau bunuh Nabi Muhammad, kenapa? Karena hasud, karena iri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semangat kita jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Nabi Muhammad kemudian di umur 35 tahun saat orang-orang Quraisy sudah mau berantem, mau perang kabilah antara kabilah satu dengan yang lain hanya karena peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad yang menjadi penengahnya. Masya Allah. Kita belajar banyak malam ini. Kita belajar bahwa kita harus punya wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus banyak doa kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ibu-ibu bapak ini hati lapangkan hati yang gede. Katanya itu Bu, Pak, hadisnya Nabi Muhammad SAW, doanya orang yang haji itu selama 40 hari diijabah. Saya pulang tanggal 27, berarti udah 40 hari belum? Wah, ibu mau doa apa nih? Diijabah nih sama Allah nih. Bapak mau doa apa? Jangan ngomong bayar utang doang. Hah? Amin akan aja katanya. Masya Allah. Insya Allah. Saya bentar lagi saya coba doa ya. Ini masih jam berapa? Setengah 11. Tidurnya jam berapa Pak? Masih aman? Kalau tidur jam 12 subuh bangun nggak? Bapak-bapaknya Pak? Ibu-ibu bangun. Bapak-bapak gimana Pak? Bangun ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah saya jadi bismillah nih saya tak doa dulu, setelah itu saya berhenti setelah itu ibu-ibu yang doa, bapak-bapak yang doa, sebutkan hajatnya masing-masing sebutkan hajatnya, nanti saya aminakan katanya Ustaz. Masya nanti kita aminin kita juga minta sama Allah supaya apa yang antum doakan dikabul oleh Allah Insya Allah Ta'ala. Persiapkan ya. Kalau berdoa harus fokus nggak? Harus fokus, karena kita minta sama Allah. Jangan sampai yang seperti orang Bani Israel itu. Katanya Allah kepada Nabi Musa, bagaimana wahai Musa, saya mau ijabah doa dia, sedangkan saat berdoa dia mikirin kambing. Doa ya udah doa, fokus sama doa. Jangan doa lisannya, hatinya kemana-mana, mikirin kambing, mikirin ayam, mikirin bebek. Pedesan entok kayaknya enak juga nih. Ya udah, doa lisannya, hatinya seperti itu ya susah dijabah oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau udah hati doa, lisan doa, fokus kepada Allah, insya Allah cepat dijabah oleh Allah Subhanahu
وتعالى. الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل المطلوب، وأن الله يجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور وزيارة مقبولة، وأن الله كما بلغنا إلى تلك الأماكن المقدسة يبلغكم جميعا إلى تلك الأماكن لأداء فرائض الحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله وبنية تمام المقاصد وصلاح الشهر والأول وظاهرا وباطنا، وأن الله يرزقنا رزقا حسيا والمعنويا، وأن الله يخلقنا بأخلاق النبي ويأدبنا بآداب النبي، وأن الله ييسر أرزاقنا، وأن الله يقضي حوائجنا الدنيوية والأخروية، وأن الله يسعدنا في الدنيا والأخرى، وأن الله يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا. Ibu-ibu, bapak doa sekarang, doa semuanya, doa diangkat tangannya, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, setiap hati yang lagi berdoa, setiap lisan yang lagi meminta kepadamu, kabulkan semuanya. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, setiap doa yang dipanjatkan di sini ya Rabb, di majelis ini kabulkan ya Allah. Berilah yang terbaik untuk semua yang hadir di sini ya Allah. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah Nabi Muhammad. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah wahai hamba, niscaya aku akan ijabah doa kalian ya Allah. Inilah doa dari hamba-hambamu ya Allah. Inilah permohonan hamba-hambamu ya Allah. Inilah permintaan hamba-hambamu ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Beri ya Rabb. Beri ya Rabb. Cukupi ya Allah. Cukupi ya Allah. Pulangkan dari Jalsatul Isnin dan mereka semua mendapatkan kabar gembira bahwa hajatnya kau kabulkan ya Allah. Bahwa hajatnya kau kabulkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu nikmat saat kami menyebut namamu ya Allah. Beri kenikmatan itu kepada kami semua ya Allah. Beri kenikmatan itu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Ya Allah,
Ya Allah, inilah doa-doa kami, inilah permintaan kami, inilah permohonan kami, dan Kau tahu keadaan kami ya Allah. 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 Hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang menjadi kesulitan dari semua yang hadir di Jalsatul Isnin Banjarmasin, mudahkan ya Allah. Apa yang menjadi kesumpekan jadiin, rubahlah jadi kebahagiaan ya Allah, fi dunia wal akhirah, fi dunia wal akhirah, ala hadhihi niyah wa ala man wa aslafuna salihun wa ala man wa sayyidi al-habib Umar ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal. Insyaallah dosanya kita semuanya diampuni oleh Allah. Katanya Nabi Muhammad ya, Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya orang yang haji, dan yang dimintakan ampun kepada Allah untuk orang yang haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan haji kami kemarin haji yang mabrur. Insyaallah haji yang mabrur, ziarah yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah memang ada kabar gembira sebelum kami pulang dari Madinah ya. Ada salah satu jamaah yang ikut serta haji itu bermimpi diadakan sholat ya. Kebetulan saya imamnya di Masjidil Haram itu, di mimpinya dia sama beberapa jamaah di belakangnya dikasih tempat gitu, pas di hadapan Ka'bah. Setelah itu ada jamuannya, dikasih jamuan tahaddusan bin nikmah. Mimpi ini saya ceritakan hanya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dari mimpi tersebut saya langsung terkonek dalam hati waktu itu. Alhamdulillah, berarti udah diterima sah jadi tamunya Allah. Karena kan setiap orang yang haji, setiap orang yang umroh itu ya tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Insyaallah apa yang kami doakan di sana insyaallah kabul semuanya. Dan antum semua ini insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berangkat haji. Ya, mudah-mudahan diberangkatkan umrah. Mudah-mudahan insyaallah yang belum punya rumah punya rumah, yang belum punya mobil punya mobil, yang belum punya motor punya motor, yang belum punya suami punya suami, yang belum punya istri punya istri, yang udah punya istri sakinah mawaddah warahmah, insyaallah anaknya solehah insyaallah, dan semuanya mudah-mudahan kita semuanya kumpul di firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala man wa aslafuna salihun wa ala man wa sayyidil habib Umar ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.